Halo teman-teman semuanya, selamat datang di ibadah Pratama Madya Online. Sebelum kalian mengikuti ibadahnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sebaiknya teman-teman didampingi oleh orang tua ketika mengikuti ibadah ini. Kedua, teman-teman harus berpakaian yang rapi dan sopan. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan beribadah sambil makan, bermain gadget, dan tidur-tiduran. Dan yang terpenting, kalian harus menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah ini. Karena Tuhan Yesus dapat hadir di mana saja. Baiklah, kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi ya sama Kak Judit. Nah, adik-adik, ada yang kangen gak sama kakak? Kalau kakak kangen banget sama kalian. Kakak kangen kita beribadah bersama-sama, kita memuji Tuhan sama-sama, kita senang-senang sama-sama. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu juga lebih kangen sama kalian. Makanya sekarang ini meskipun kita belum bisa beribadah sama-sama karena adanya virus corona ini, tapi jangan takut dengan virus corona. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang tak terbatas. Tuhan Yesus itu sanggup memulihkan keadaan kita. Jadi kita harus bersyukur kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Nah, sekarang kita mau memulaikan ibadah kita ya. Ayo, siap-siap ya. Kita ajak mama, kita ajak papa, kakak, adik, dan teman-teman ataupun saudara yang lagi di rumah. Kita ajak sama-sama ya untuk beribadah. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita siap-siap, kunci tangan, tutup mata. Nanti kalian bisa ikut di rumah ya apa yang Kak Judit ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hari ini kami masih diberikan kesehatan yang baik. Kami mau datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Berkati kami semua, berkati kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, agar kami bisa fokus untuk beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, nah kita menyanyi dulu ya. Ayo yang sudah lama gak goyang-goyang, yang sudah lama gak bernyanyi, melompat, ayo saatnya sekarang kita nyanyi. Meskipun kalian bisa lihat kakak, tapi kakak gak bisa lihat kalian, tetapi kalian harus lebih semangat dari kakak. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus tersenyum di surga melihat kita di sini. Ayo kita lihat-lihat dulu. Ambil posisi. Kita jongkok ya. Oke. 1, 2, 3. Let's raise running after Christ every day. Wah, ada yang ketinggalan tuh. Kita lakukan sekali lagi ya. Ayo jongkok lagi. Let's raise running after Christ every day. Oke, yang mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus siapa? Angkat tangannya. Wah, banyak ya yang mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Kita nyanyi ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ayo sekarang kita versi cepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam lagu tadi kita harus mengikuti Tuhan Yesus dalam keadaan apapun itu. Dalam suka, dalam duka, kita harus tetap menyertai Tuhan Yesus. Adik-adik, luar biasa ya hari ini. Gimana? Seneng kan? Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu, sebelum firman Tuhan disampaikan, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita fokus dengan firman Tuhan, agar apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita tersampaikan lewat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak. Nah, sebelum itu kita bawakan satu pujian ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, Ku mau
baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami anak-anak-Mu akan duduk manis, kami akan taat mendengarkan firman-Mu. Untuk itu, berkati kakak yang akan membawa firman, agar apa yang mau Engkau katakan kepada kami, itu tersampaikan melalui kakak yang akan membawa firman. Berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Wah, hari ini kakak bahagia sekali karena kita bisa ketemu lagi meskipun kita nggak bisa ketemu secara langsung, ya. Tapi kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita bersama-sama beribadah meskipun itu secara online. Yuk sapa semuanya yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, hebat sekali. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan dulu ya. Tapi sebelumnya kakak punya cerita nih tentang dua binatang. Yang satu binatang kura-kura, yang satunya lagi kelinci. Nah, suatu hari nih kelinci dan kura-kura lagi berbicara nih, ya. Si kelinci mengajak kura-kura untuk bersama-sama lomba. Siapa tahu ceritanya? Lomba tentang apa? Yuk. Iya, lomba lari. Wah, kalau lari sih pasti menolak si kura-kura. Kenapa si kura-kura menolak? Ya pasti kalah lah. Teman-teman yang di sini juga pasti tahu kan? Kalau misalnya lomba lari, si kura-kura dan si kelinci, pasti yang menang si kelinci lah. Ya, karena kenapa? Karena langkahnya pasti lebih jauh, lebih lebar, ya. Nah, tapi suatu hari karena desaan dari si kelinci, si kura-kura akhirnya menyetujui. Nah, satu hari mereka sudah bersiap-siap untuk berlomba. Nah, di situ juga ada seekor gajah yang akan menjadi jurinya, ya, menjadi jurinya. Nah, waktu mereka sudah bersiap-siap, si gajahnya membunyikan trompetnya lewat hidungnya. Gimana caranya? Mereka berlari dan tentu saja si kura-kura ketinggalan, ya. Si kura-kura ketinggalan lah. Si kelinci sudah setengah jalan, tiba-tiba si kelinci berhenti. Kenapa ya? Ternyata si kelinci itu punya pikiran, wah, kalau misalnya aku lewat jalan ini, jalan pintas ini, aku pasti akan jauh lebih cepat lagi sampai ke garis finish, ya. Akhirnya si kelinci mulai melompat dari bebatuan. Nggak masalah, pikirnya kelinci, aku masih bisa melompat. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Si kelinci lupa bahwa tadi malam itu hujan. Nah, kalau batu-batu kena hujan pasti akan licin. Nah, beberapa kali dia melompat, beberapa kali juga dia terpeleset, hampir aja jatuh. Tetapi dia terus melompat. Sementara si kura-kura jauh ketinggalan di belakang. Nah, waktu sampai batu yang terakhir dia mau melompat, apa yang terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, iya benar. Si kelincinya terjatuh, terpeleset, dan akhirnya terjepit oleh batu. Nah, dia menangis, dia minta tolong, tapi nggak berani, suaranya keras. Kenapa nggak berani? Karena dia takut ketahuan oleh teman-temannya bahwa dia berbohong, bahwa dia menipu, bahwa dia berbuat curang. Nah, berbuat curang itu boleh nggak sih adik-adik? Iya, nggak boleh ya, karena Tuhan nggak suka kalau kita tidak berbuat jujur.
Jadi selanjutnya tunggu ya, kakak berhenti dulu, nanti kakak akan ceritakan selanjutnya. Nah, kakak mau cerita tentang dua anak kembar. Siapa yang minggu lalu mendengarkan firman Tuhan? Ya, firmannya masih sama, masih lanjutannya yang minggu lalu. Iya benar, tentang siapa? Iya benar, tentang Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub, dari mereka masih di dalam kandungan, Tuhan itu sudah punya rencana yang besar atas kehidupan mereka. Ya, Tuhan menetapkan bahwa Yakub dan Esau akan menjadi bangsa yang sangat besar. Ya, tetapi Tuhan punya ketetapan. Tuhan bilang waktu mereka masih di dalam kandungan, Tuhan sudah bilang bahwa Yakub yang akan menjadi adiknya itu akan menjadi bangsa yang lebih besar daripada kakaknya. Bahkan kakaknya akan menjadi budaknya. Ya, apa yang terjadi dengan kehidupan dua orang ini? Nah, waktu mereka dewasa, ya, seperti cerita minggu lalu, si Yakub, ya, dia mencuri hak kesulungan kakaknya. Nah, suatu hari nih, ya, suatu hari waktu ibunya si Ribka ini mendengar bahwa ayahnya akan memberkati si sulung dengan berkat kesulungan, si Ribka mulai merasa takut. Ya, padahal waktu dia mengandung kedua anak itu, Tuhan sudah berbicara dengan Ribka, ya. Tuhan sudah menetapkan bahwa Yakub akan menjadi bangsa yang sangat besar. Tapi kenapa si Ribkanya menjadi takut? Ya, karena si Ishak mau memberkati. Pikirnya, wah, kalau si Ishak, suamiku, memberkati si Esau, wah, nanti Yakub nggak akan jadi bangsa yang besar lagi. Gimana ya caranya? Mulailah dia berpikir, dan dia mempunyai satu ide supaya rencananya Tuhan itu terjadi di dalam kehidupannya Yakub. Ya, dia memanggil Yakub. Yakub, kamu kesini. Ada apa ibu? Dia berkatakan demikian. Terus dia katakan, aku ini mendengar suara ayahmu berkata sama si kakakmu bahwa dia akan memberkati dengan berkat yang besar. Nah, dia menyuruh si Esau untuk pergi mencari daging buruan dan memasak buat ayahnya. Nah, gimana nih? Sekarang kamu pergi cepat-cepat cari daging buruan itu, binatang buruan itu, kamu bawa ke ibu. Nanti ibu yang akan memasak buat kamu dan kamu tinggal memberikan kepada ayahmu. Si Yakub takut sebenarnya. Nggak berani aku ibu, aku nggak berani. Nanti kalau ayah tahu kalau aku berbohong gimana? Katanya ibu, sudah, aku yang menanggung. Akhirnya Yakub mengikuti semua apa yang dikatakan oleh ibunya. Ya, dia pergi mencari daging buruan, kemudian dimasak oleh ibunya, dan setelah masakannya jadi, diberikan kepada ayahnya, dan ayahnya memberkati dia sebagai anak yang sulung. Ya, tapi akhirnya ketahuan nggak? Ketahuan. Iya benar, ketahuan. Waktu kakaknya datang membawa masakan buat ayahnya dan dia minta berkat itu, ayahnya bilang, kamu ini siapa? Ya, waktu dia katakan, aku ini Esau ya. Dia katakan, loh, berarti yang datang kepada aku tadi dan aku sudah memberkati itu adikmu yang sudah membohongi aku. Ya, dia berbuat curang dan aku sudah memberikan berkat kepada adikmu. Wah, marahlah si Esau, ya. Singkat dari cerita ini, si Yakub lari dari rumah, ya. Dia
terpisah oleh ibunya karena perbuatan yang tidak jujur, karena kebohongannya. Dia harus meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang sangat lama, ya. Dia harus menjauh dari ibunya, padahal dia adalah seorang anak yang suka dekat dengan ibunya, ya. Tapi karena kesalahannya, karena dia tidak percaya dengan rencana Tuhan bahwa dia akan memberkati Yakub menjadi bangsa yang besar, dan dia mencari jalan sendiri untuk dia dapatkan berkat itu. Akhirnya apa? Dia menanggung akibatnya. Ya, dia harus pergi ke tempat yang jauh dengan waktu yang sangat lama, sampai akhirnya dia pulang pun ibunya sudah meninggal dan dia tidak bisa bertemu dengan ibunya. Nih, adik-adik, ya, karena akibat dari kesalahannya, perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa, dia tidak mau mengikuti rencananya Tuhan, dia harus menanggung akibatnya. Demikian juga dengan kehidupan kita, ya. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu membuat janji buat kita, janji yang sangat besar. Tuhan menjanjikan buat kita supaya kita menjadi anak yang pintar. Tuhan membuat janji buat kita supaya kita menjadi anak yang sukses, ya, supaya kita menjadi anak Tuhan yang setia, ya. Kita harus setia sama Tuhan supaya kita bisa menerima berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Siapa yang di sini? Siapa, yuk angkat tangan yang mau terima berkat dari Tuhan? Ayo angkat tangan. Oke, ya, kakak senang sekali karena kita semua menjadi bagian daripada Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Tapi syaratnya harus satu, kita harus sabar, kita harus setia, menjadi anak Tuhan yang setia, rajin berdoa di rumah, rajin berdoa dimanapun kita berada, kita rajin berdoa. Seperti saat ini, kita tetap berbakti kepada Tuhan meskipun keadaan kita tidak seperti biasanya. Ya, keadaan kita menjadi sangat susah, mau ke sana susah, mau ke sini susah. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang setia, dalam keadaan apapun kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa janjinya Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan percaya terus mulai sekarang sampai selama-lamanya, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan ayat hafalan, ya, kita akan hafalkan ayat hafalan kita. Ayo semua Alkitabnya dibuka dong. Ayo, sudah siap? Alkitabnya sudah siap kan? Oke, kita akan buka di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama, sudah ketemu semuanya? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi ya, dihafalkan sama-sama ya. Yuk, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, itu di ayat hafalan kita, nanti dihafalkan di rumah, ya, dihafalkan bersama-sama orang tua kita masing-masing, dan kita coba hafalkan terus supaya kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mempunyai janji buat hidup kita, dan janjinya Tuhan pasti digenapi. Oh iya, tadi ceritanya gimana? Cerita tentang kelinci, dan akhirnya gimana ya? Si kelinci yang terjepit, akhirnya dia menangis minta tolong, dan waktu si kura-kura datang mendekati garis finish, ya, dia tahu ternyata bahwa si kelinci berbuat curang dan dia sedang terjatuh dan dia butuh pertolongan. Kura-kura mau membantu enggak? Ya, mau, dia mau membantu, dan akhirnya mereka berjalan bersama-sama menuju garis finish. Si kelinci meminta maaf karena dia sudah tidak berbuat jujur lagi, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Ikuti kami berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memberkati kami lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, pimpin kami, bimbing kami, supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Tuhan Yesus, kami mau percaya buat setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, hari ini berjumpa lagi dengan Kak Vera. Hari ini Kak Vera akan mengajak adik-adik untuk melakukan aktivitas. Kita akan membuat figura. Nah, bahan yang disiapkan adalah karton atau kardus yang tebal ya adik-adik ya. Ukurannya yang ini kita pakai ukuran 17 x 22. Nah, seperti ini modelnya. Butuh 2. Yang satu tengahnya dilubangin seperti ini, dibungkus dengan kertas kado atau kertas berwarna. Nah, mikanya ditempel ya adik-adik ya di belakang seperti ini. Nah, kemudian yang satunya lagi juga adik-adik dibungkus dengan kertas kado ya. Belakangnya dikasih karton atau kertas manila ya untuk bagian belakangnya. Kemudian kita juga buat dari kardus atau karton yang tebal. Ini panjangnya sekitar 20 cm ya, terserah adik-adik mau berapa panjangnya. Nah, yang utuh ini kita bungkus dengan kertas kado atau kertas berwarna. Kemudian sampingnya ini adik-adik panjangnya ini sekitar 15 cm. Ini juga sekitar kayak ini sekitar 15 juga, 15 sampai 17 cm ya. Kita tempelkan seperti ini adik-adik. Ini tujuannya untuk menyangga saat diisi foto atau kertas yang ada tulisannya. Nah, tadi kita sudah punya kardus yang sudah dikasih mika dan juga kardus yang sudah ada tempelan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tempelkan dua bagian ini menggunakan lem atau selotip bola balik bisa. Kita pakai lem, kita lem ya adik-adik ya. Nah, kita lem. Nah, sudah jadi seperti ini adik-adik ya, seperti ini. Belakangnya kita kasih lakban putih atau isolasi besar atau isolasi bolak-balik, terserah adik-adik. Nah, kemudian ini ukuran fotonya 4R ya, 4R bisa, 3R bisa. Nah, kata-katanya ini adik-adik bisa dari karton, terserah adik-adik warnanya apa, yang berisi namanya adik. Kemudian ayat hafalannya dari Mazmur 37 ayat 5. Ayatnya ditulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Cita-cita dari adik-adik apa? Dokter. Perkataan positif, misalnya saya pasti bisa mendapatkan nilai yang baik atau saya pasti bisa naik kelas. Kata-kata yang positif ya adik-adik ditulis di sini. Kemudian dimasukkan ke albumnya. Dimasukkan ke albumnya adik-adik. Nah, ini
kirim ke Instagram Bento Kids atau ke kakak kelasnya masing-masing. Nanti akan dipilih 5 yang terbaik akan mendapatkan hadiah yang menarik. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Indonesia jauhkan dari virus corona, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dan susah amin, dan nama dan Tuhan.